artinya Bang Juma posisinya lagi di atas. Kalau dia berusaha untuk menjatuhkan posisi Bang Juma di atas, dia yang akan ketiban sama badannya Bang Juma, ya. Berat aku, Mas. Wah, itu sia-sia jadinya. Nggak usah lah menjatuhkan seperti itu, ya. Sudah gitu aku jatuh pakai sepatu bola. Kaki kena muka. Hancur lah. Siap, siap, siap. Ya, Oke, kita sambit lagi murid kita nih yang mau belajar nih. Selamat sore, Martin. Selamat pagi, Bang. Udah pagi di sana ya? Iya, iya. Demi langit dan bumi. Selamat malam, Bang semua. Pagi, Bang. selamat siang menuju malam, hampir sore, Bang. Gimana, Bang Martin? Gimana kabarku di sana? Baik, baik. Wih, mantap. Saudara Martin ini sebenarnya, Bung, kalau saya menggunakan ilmu jiwa, Anda itu sebenarnya jiwanya sudah ada di Islam loh. Cuman karena doktrin dogma Anda itu aja yang keras sekali memegang Anda. Serius. Saya melihat di diri Anda itu sudah ada tanda-tanda hidayah. Tapi Anda Iya, Bang, masih karena mempertahankan keegoan Anda. Tapi nggak apa-apa. Nggak boleh masuk Islam kalau Anda itu tidak memahami ilmunya, nggak bisa. iya, Silakan. betul, Bang. Kalau menurut saya itu kan umat Kristen sampai mempertahankan itu juga tidak asal mempertahankan. Bah, Iya. Kan pasti melalui proses. Saya yakin semua orang pemeluk Kristen juga pasti berpikir juga tidak asal mempertahankan saja kan, Bang. Apalagi kalau dari kecil sudah dilahirkan dengan kondisi begitu, pasti mau tinggalkan juga agak susah. Betul. Kemudian saya mau bertanya soal beberapa ayat ini, bisa, Bang, ya? Boleh. Ini saya mau tanya soal Nabi Isa. Iya. Di Quran itu kan ada satu ayat, tapi saya lupa ayatnya, yang mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Betul. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah penciptaan Nabi lain juga sama dengan penciptaan Adam dan Isa ini? Iya. Baik. Karena, Pada prinsipnya kemudian segala sesuatu yang diciptakan itu absolutnya keadaan yang sebenarnya itu adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya berasal dari firman, berasal dari kalam, lalu kemudian menjadi kalimah, lalu menjadi apa yang sesuai dengan kehendak sang pemilik kalam. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa ada ayat itu, inna masala Isa indallahi kamathali Adam, untuk menyadarkan kemudian orang-orang yang menganggap bahwa lahirnya seorang manusia tanpa ayah itu cerminan bahwa Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Padahal Allah menjawab, sesungguhnya Allah menekankan, inna, sesungguhnya masalah Isa, seperti penciptaan Isa, indallah, pada sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti pengadaan Adam dari tidak ada menjadi Adam, menjadi ada. Khalaqahu, aku Tuhan menciptakan, min turaba, keduanya dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, kemudian berkatalah kepada mereka tentang penciptaan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Artinya ayat ini sedang menasehati kita untuk menyadari bahwa Allah menciptakan Adam
tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ada proses kehamilan, tanpa ada proses pembuahan, tanpa ada proses kemudian pergerakan antar dari embrio kemudian menjadi unsur-unsur yang seutuhnya kemudian menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, tak perlu ada kemudian pembuahan, tak perlu ada persetubuhan kemudian, tapi Allah kemudian mengatakan kun, hamil, maka hamillah dia. Itu artinya itu seperti itu. Artinya kalau Tuhan itu maha menciptakan, Bung, bukan dia menciptakan dirinya menjadi manusia, bukan. Tetapi Allah menciptakan manusia tanpa ayah. Allah itu maha kuasa, berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Bukan berkuasa menciptakan dirinya. Karena kalau Tuhan menciptakan dirinya, maka dirinya yang diciptakan itu statusnya ciptaan. Karena statusnya ciptaan, maka dia bukan lagi pencipta. Berarti dia adalah ciptaan. Jadi segala sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada, mau dia dinobatkan dia sebagai Tuhan, dinobatkan sebagai Mesias, dinobatkan sebagai apapun, misalnya dinobatkan juga sebagai pencipta, maka itu hanya bisa diimani ketika akal dikebiri. Bagaimana mungkin ciptaan disebut pencipta? Bagaimana mungkin utusan disebut pengutus? Bagaimana mungkin manusia disebut Tuhan? Itu mustahil adanya. Tapi itu bisa terjadi. Sekelompok orang percaya itu apabila akal lebih rendah daripada iman. Iman lebih tinggi dibandingkan akal. Padahal seharusnya sewajarnya adalah akal berdampingan satu rel bersama dengan iman. Kalau dia terpisah rel itu nggak bisa. Iman kita mengatakan ini adalah sapi. Akal kita mengatakan ini adalah buaya. Mata kita, telinga kita, insting kita melihat memang ini buaya. Tapi iman kita mengatakan sapi. Ini adalah dua keadaan yang tidak mungkin menyatu. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang mempercayai buaya ini adalah sapi akan memutar-mutar lidahnya untuk menerangkan kemudian bahwa sapi ini adalah buaya. Ending terakhir, karena tidak mampu kemudian, tidak berdaya kemudian untuk menjelaskan imannya secara naluri kemanusiaan, maka muncul jalan pintas. Sapi ini 100% sapi dan 100% buaya. Oke, Bang. Oke. Nanti dalam hati saya ini kan bertanya-tanya, kok kenapa setelah penciptaan Adam itu kan manusia berikutnya itu kan pasti untuk menghasilkan manusia baru itu kan pasti melalui proses perkawinan. Kenapa sehingga sudah sekian tahun, sekian abad, beribu-ribu tahun kemudian Allah melakukannya ini lagi di Isa, menciptakan tanpa melalui proses perkawinan itu. Dikatakan bahwa proses penciptaan Isa sama seperti proses penciptaan Adam. Itu kira-kira apa tujuan dari Allah itu sendiri? Kenapa tidak kalau memang Yesus itu nabi, kenapa tidak sama seperti nabi-nabi lain yang punya keturunan dari ayah, punya ayah dan ibu dan sebagainya? Kenapa dia ulang lagi seperti Adam? Itu maksud saya. Kenapa, apa keistimewaan si Yesus ini atau Isa ini? Sudah sekian tahun, beribu-ribu tahun kok dia ulang lagi seperti penciptaan Adam. Gitu Bang, maksud saya. Itu apa keistimewaan Yesus ini? Gurunda itu ke-mute, Gurunda. Ayo moto, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Yang mute saya siapa? Tanggung jawab. Assalamualaikum Abang Da, assalamualaikum. Saya Bang. Semua. Saya yang mute. Gurunda Kenapa sendiri bisa yang di- mem-mute diri sendiri. Oh gitu ya? Oke. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan begini, Bung.
Allah Subhanahu wa taala memilih ke-12 suku dari Bani Israel. Dipilih kemudian. Lalu Allah mengatakan, "Inni ma'akum." Aku menyayangi kalian, aku bersama dengan kalian. Walaqad anzallahu mitsaqa Bani Israel. Sungguh aku ini Tuhan Allah mengangkat perjanjian, mengambil perjanjian, meneguhkan suatu keadaan bagi Bani Israel. Aku mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah mengatakan, "Inni ma'akum." Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Aku bersama dengan kalian. Lain aqamtumus shalah. Sungguh apabila kamu melaksanakan salat dan beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi kata Allah, barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan Allah. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai nabi penutup bagi mereka? Allah ingin menyatakan kepada dunia bahwa orang-orang Yahudi itu tadinya dipilih, tetapi aku Tuhan telah memberikan piagam penghargaan kepada mereka berupa perjanjian kepada ke-12 bapak-bapak mereka, 12 suku dari mereka. Lalu saya mengatakan, aku akan menyelamatkan kalian. Melainkan akan tetapi barang siapa di antara kalian itu ingkar, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah, kemudian Nabi Isa diutus untuk memperlihatkan mana yang taat, mana yang ingkar. Jadi tujuan kemudian beliau Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Yang kembali disebut Muslim, yang ingkar disebut kafir. Itu tujuannya Nabi Isa. Maka ketika dia datang, apa yang terjadi? Kata Allah, memanglah kalian itu pantas kukutuk, kata Allah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Mereka melanggar janji, maka aku Allah melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan firmanku sebagian yang diperingatkan kepada mereka. Nah, itu kata Allah. Jadi Nabi Isa datang ke tengah-tengah mereka untuk mengajak mereka kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kepada hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa datang, "Inni ma'akum." Aku ini datang. Ketika Allah mengatakan inni ma'akum, aku datang kepadamu. Allah masih menyayangi kalian. Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan." Itu kata Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Aku ini adalah seorang hamba Allah yang diutus kepada kalian untuk menjadi nabi kalian. Apa yang terjadi? Ditolak. Nabi Isa ditolak, membuktikan bahwa laknat Allah berlaku kepada mereka. Karena Nabi yang datang di tengah-tengah mereka, sampai Nabiullah Isa alaihissalam membuktikan, ini loh bukti kenabianku. Aku mampu membangkitkan orang mati, orang buta aku buat melihat, orang lumpuh kulitku buat berjalan. Kalian masih tidak percaya aku ini Mesias? Tidak. Bahkan kalau anda lihat, Bung, sebenarnya ada hal yang kita sembunyikan selama ini yang tidak tersentuh oleh apologet Islam. Apa itu? Menyerang akidah Kristen dengan menggunakan kitab Talmud. Kalau itu sampai umat Islam gunakan, selesai kalian. Karena kenapa? Nabi Isa orang Yahudi, Talmud itu tafsir kitabnya orang Yahudi. Nabi Isa diceritakan, Yesus diceritakan di dalam kitab Talmud habis-habisan. Orang Yahudi lebih paham daripada orang Kristen tentang Yesus. Maka kalau kami ingin menyakiti hati saudara kami Kristen, cukup kami menggunakan kitabnya orang Yahudi, selesai kalian. Tapi kami nggak sampai hati.
Kami mengikuti irama, menggunakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kitab-kitab Paulus. Kami ikuti irama. Andai saja kami jahat, kami bisa menunjukkan kitab Talmud itu, bagaimana di Talmud ditafsirkan tentang Yesus dan ibunya. Hancur, semuanya hancur. Ya, jadi saudara, Nabi Isa itu datang untuk memperbaiki Bani Israel, tapi ternyata mayoritas dari mereka tidak mau diperbaiki. Mereka tetap saja tegar tengkuk, sebagaimana dalam kitab Ulangan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sedangkan aku masih bersama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku sudah tak ada. Bahkan Yesus mengatakan apa? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka, kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 di data awal nomor 1, nomor 2. Orang-orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, wahai murid-muridku. Tapi jangan kau mengikuti mereka. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perlakuan atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebab mereka kemudian mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan. Sama dengan Kristen hari ini, berbicara tentang Torah, tapi mereka tidak mempraktekkan Torah. Tak ada samanya, tak ada bedanya dengan orang Farisi. Nah, itu tujuannya Nabi Isa alaihissalam kemudian didatangkan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu Bani Israel pada masanya. Demikian, Bung. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kitab Talmud. Apakah itu kitab yang dipakai agama Yudaism kah atau apa itu? Ya, betul. Hanya persoalannya di situ. Kalau kitab itu memang yang dipakai Yudaism, itu sepengetahuan saya, kitab itu nanti dipakai bukan menjatuhkan Kristen saja, tetapi Islam juga. Karena apa? Di situ mereka mempercayai bahwa Isa atau Yesus ini nabi palsu. Artinya bahwa mereka menuduh Isa yang di dalam Al-Quran itu kan nabi palsu, bukan berarti artinya bahwa mereka tidak menyerang Katolik Kristen saja, tetapi Islam juga itu. Gimana itu Bang? Oke, baik, saya terangkan. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang diutus kemudian kepada Bani Israel. Tetapi Nabi Isa tidak diceritakan di Talmud. Yang diceritakan di Talmud itu adalah pengganti daripada Nabi Isa yang kemudian diceritakan di Bible. Itulah yang disebut Yesus. Makanya di dalam Talmud itu yang tertulis Yesusnya. Dan agama Kristennya yang diceritakan. Artinya ketika orang-orang Yahudi kemudian bertujuan untuk mendirikan pemerintahan mereka sendiri dengan keinginan menguasai dunia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka dalam kitab Tanak, di mana mereka kemudian dijanji untuk memiliki tanah sepanjang sungai Nil sampai dengan sungai Efrat. Maka mereka bercita-cita itu, tapi salahnya kemudian dia menceritakan tentang oknum yang disebut Yesus itu begitu sadis, mengerikan, menakutkan kalau saya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi tak ada kemudian di dalam kitab Talmud itu bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya bercerita tentang Yesus. Begitu, Bung. Itu kalau saya belum bisa terima, karena saya pikir Yesus dengan Isa ini sama sebenarnya. Hanya kalau yang mereka pojokkan di dalam kitab mereka adalah Yesus, berarti Isa. Pemahaman saya Bang. Kan tidak mungkin tidak. Sekarang begini saudaraku, sehina apapun Nabi Isa, berarti mereka menghina Nabi mereka. Begitu juga
sehina apapun Yesus di dalam kitab Talmud, berarti mereka sedang menghina Tuhan, saudara. Semoga Anda paham. Kalau Nabi Isa yang dihujat, mereka menghujat Nabi mereka. Yesus yang dihujat, mereka menghina Tuhan kalian. Iya ya, maksudnya gini. Gimana? Bukan persoalan Yesus itu nabi atau Tuhan. Mereka tahu bahwa yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus itu nabi palsu. Artinya dua-dua, mau entah dia mau nabi atau Tuhan, itu kan urusan lain. Tapi bahwa ini oknum yang satu ini kan palsu, gitu Bang. Jadi kalau Nabi Isa disebut nabi palsu, itu sudah kebiasaan mereka. Jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan yang beratus tahun oleh bangsa Mesir, keluar dari perbudakan itu pun mereka masih menolak Nabi Musa. Bukan hanya sebatas itu, Nabi Musa menyelamatkan mereka dengan cara laut dibelah agar diselamatkan dari kejaran Firaun. Apakah mereka berterima kasih? Tidak. Masih tetap aja ingkar dan tidak mau taat kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu, berapa banyak tulah kemudian mereka diselamatkan. Bahkan mereka mengatakan, "Hai Musa, kami udah bosan makan makanan seperti ini. Perintahkan kepada Tuhanmu untuk menurunkan makanan dari langit." Turun makanan itu dari langit. Di tengah-tengah mereka, apakah kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa? Tidak, tidak beriman. Sampai kepada tanah perjanjian pun, apa kata Nabi Musa? "Wahai kaumku, inilah tanah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanmu kepadamu. Masuklah ke sana." Apa kata mereka? "Musa, kamulah yang masuk ke dalam, ajak Tuhanmu." Kenapa rupanya? Di dalam tanah yang dijanjikan itu masih ada penghuninya. Mereka beringas, usirlah, ajak Tuhanmu mengusir mereka. Biarkan kami di sini. Nanti kalau kamu dan Tuhanmu berhasil mengusirnya, barulah kami masuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum tegar tengkuk, kaum yang sombong, kaum yang kemudian kerjanya hanya menganiaya dan membunuh Nabi. Jadi kalau Nabi Isa mereka tolak, wajar. Wajar. Permasalahannya di dalam konsep agama saudara, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, "Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Tapi ditolak. Kalau nabi yang gagal misi, tak masalah. Ini Tuhan gagal. Itu baru masalah besar. Aku diutus kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Mana kuasamu? Kamu Tuhan. Tidak. Yang terjadi yang sesungguhnya adalah Nabi Isa utusan Tuhan diutus kepada bangsa tegar tengkuk. Daripada Nabi Isa ini mati sama seperti nabi-nabi yang lain, biarkanlah ku angkat ke langit, diselamatkan kemudian. Tapi ternyata si tegar tengkuk ini tidak mati akal. Lagi-lagi tragedi pengangkatan Nabi Isa ke langit, tragedi penyaliban pengganti Nabi Isa, diramu sedemikian rupa menjadi satu konsep aliran kepercayaan yang disalib ini tujuannya menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Yang mati di atas tiang salib ini adalah penjelmaan Tuhan, mati bangkit untuk menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu orang Yahudi, orang Farisi tidak mati akal. Berhasil dia. Dan dia berkongko-kongko dengan iblis. Mana buktinya? Al-Quran mengatakan, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka berkongko dengan iblis. "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira." Mereka berkongko-kongko dengan iblis. Bukti, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, "Bukankah aku yang memilih kalian yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan, adalah iblis." Pembuktian lagi, orang-orang Yahudi
dibantu oleh setan. Matius 26 nomor 4. Orang-orang Yahudi kemudian membuat tipu muslihat untuk supaya menangkap Yesus. Di mana lagi? Matius 26 nomor 59. Mereka tokoh-tokoh Yahudi kemudian sepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian bohong, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh anak orang. Nah, setelah itu terjadi kemudian Allah tidak tinggal diam. Allah menyelamatkan kemudian hambanya yang suci. Diangkat dia. Lalu kemudian makarnya. Apa itu makar? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat kesepakatan karena kedengkian, karena kebencian, karena iri terhadap Nabi Isa. Apa yang Allah lakukan kemudian? Diangkat hambanya. Makarnya diganti dengan tipuan yang mereka buat sendiri. Apa itu? Mereka salah tangkap. Yang mereka gantung di atas pohon bukan Nabi Isa. Selesai sampai sana? Tidak. Tidak selesai perkara. Mereka menggunakan keadaan itu sebagai hasil, sebagai sesuatu yang harus mereka jual kepada penguasa pada saat itu, yaitu Romawi. Apa yang terjadi? Romawi hormat. Yes, thank you bro. Yes. Maka ajaran itu diambil, dijadikanlah sebagai satu konsep aliran kepercayaan kerajaan. Maka lahirlah yang disebut aliran kepercayaan bernama Katolik. Seperti itu. Jadi Nabi Isa memang dicita-citakan untuk dibunuh. Jadi kalau mereka menolak Nabi Isa, kemudian mereka tidak menganggap Nabi Isa itu Nabi, wajar. Yang jadi masalah ini, yang menjadi masalah di sini adalah yang kalian sembah itu adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh mereka. Kalian korban. Coba Anda renungkan. Apakah saya salah mengatakan itu? Bahwa kalian itu adalah korban. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tuhan itu 3 pribadi. Firman menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Dan seluruh ajaran yang dianut, aliran kepercayaan yang Anda anut hari ini, itu tidak bersumber dari Yesus itu sendiri. Nah, itulah tipu muslihat itu. Tipu muslihat itu nyata ada. Kalian itu korban dari tipu muslihat. Seperti itu, Bu. Untuk soal penyaliban ini, kalau di kami itu, kami percaya bahwa Yudas juga disalib, tetapi setelah Yesus. Yudas itu disalib kepalanya ke bawah, Bang. Karena dia sudah berkhianat ke Yesus, dia merasa berdosa, bersalah, akhirnya dia memilih untuk disalibnya kepala ke bawah. Itu yang seingat saya ceritanya seperti itu di dalam Alkitab. Banyak ayatnya saya lupa. Jadi gini, Bung. Kalau kemudian penyaliban itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan, maka buah atau hasil dari penyaliban adalah keselamatan. Belum lagi orang-orang yang mengimani penyaliban ini mati, masuk surga, orang Kristen. Belum lagi mereka rasakan neraka dan surga itu kayak mana. Yudas sudah merasakan siksaan lebih dulu. Artinya, penyaliban itu tidak mendatangkan sesuatu yang nilainya positif. Kenapa? Terbukti Anda sendiri mengatakan ada 2 yang disalib. Kenapa Yudas disalib? Kenapa Yudas kemudian bunuh diri? Karena dia merasa berdosa. Pasti itu. Karena dia merasa bersalah. Berarti penyaliban yang kalian imani itu adalah sesuatu yang tidak memberikan kebenaran. Jangankan kebenaran, aura kebenaran pun tak ada. Makanya saya katakan tadi, Anda kena tipu, Anda jadi korban. Nah sekarang kalau Anda bukan korban, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan. Berarti imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu itu adalah pahlawan.
Berarti dalam hal ini perintah Tuhan salah. Penyaliban itu ada apa buktinya? Dengan penyaliban menghasilkan umat yang benar. Mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Keadaan, Bung. Artinya penyaliban itu adalah sebuah kebenaran. Kalau penyaliban itu adalah sebuah kebenaran, berarti iblis ini adalah pahlawan. Karena hasil karya iblis melahirkan penyaliban. Saya ulang, penyaliban ini adalah hasil karya iblis. Apa buktinya? Yudas dirasuki oleh iblis. Imam kepala melakukan tipu muslihat karena iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Apa buktinya? Baca Matius 27 nomor 18. Gantung Yesus mengatakan, mereka semua ini menyerahkan Yesus kemudian untuk digantung karena dengki. Apakah dengki ini sifat yang baik atau sifat buruk? Sifat buruk. Kalau sifat buruk, yang dihasilkan kemudian adalah kebaikan atau keburukan? Keburukan. Keburukan. Berarti orang Kristen mengimani keburukan bisa menyelamatkan. Oke, Bang. Jadi, kalau menurut saya itu, Bang, Tuhan mengutus Yesus ini ada tujuannya. Tujuannya yang sudah pasti, yang memperkenalkan kebesaran Allah itu sendiri melalui mujizat, banyak mujizat yang dibuatnya itu. Dan salah satu mujizat terbesar yang Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia waktu itu adalah ketika dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri, yang seperti Abang katakan tadi, musuh yang merasuki Yudas dan imam-imam kepala waktu itu kan iblis. Jadi ketika Yesus mati itu adalah menunjukkan kemenangan si iblis itu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada manusia, dia menunjukkan bahwa dia besar kepada seluruh alam, caranya dengan mengalahkan iblis itu sendiri, Bang. Jadi kalau proses penyaliban itu tidak terjadi, artinya bahwa semua nabi atau semua utusan yang utusnya itu belum menunjukkan kebesaran Allah itu kepada semua makhluk secara penuh. Kalau proses penyaliban itu tidak terjadi. Itu menurut pemahaman saya, Bang. Ya, saya menghargai itu. Tapi mari kita kemudian bertamasya untuk menggunakan akal kita, berkeliling sejenak untuk menelaah keadaan yang sesungguhnya. Apakah dengki? Apakah saksi palsu? Apakah kemudian tipu muslihat? Apakah kemudian pengkhianatan? Apakah kemudian suap? Apakah kemudian pembunuhan itu bisa menghasilkan suatu kebaikan? Kesimpulannya kemudian, saudara, Anda mengatakan menghasilkan kebaikan. Meskipun di awal Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tercela. Kenapa Anda memutar balik bahwa itu adalah menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran? Karena Anda mengatakan kebangkitan itu cerminan daripada keberhasilan melawan setan. Salah. Anda keliru besar. Itu tidak ada korelasinya. Justru kebangkitan itu adalah kode. Kebangkitan anak manusia itu kode bagi angkatan jahat. Jadi mengimani kebangkitan pada hari ketiga itu hanya golongan angkatan jahat. Kita buktikan di dalam Matius 12 kemudian apa yang ditorehkan di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita buktikan kemudian makar itu melalui kitab saudara. Kita lihat di dalam Matius 12 apa yang terjadi di sana. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi datang bertanya kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat.
Catat, angkatan jahat. Yang kedua, angkatan yang tidak setia. Dua angkatan ini kemudian kata Yesus minta satu tanda, simbol, mujizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Maksudnya tanda mujizat. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam tinggal di dalam rahim bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Ketika saudara mengatakan kebangkitan Yesus itu mengalahkan iblis, itu keliru besar. Kebangkitan orang yang keluar dari kubur atau makam milik Yusuf itu justru cerminan bahwa betul-betul angkatan jahat itu ada. Angkatan jahat itu ada. Jadi kalau Anda beriman kepada kebangkitan, Anda termasuk bagian daripada angkatan jahat. Karena itu tanda, itu simbol, itu kode. Kan minta tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, Yesus, apa Cak Ayu, berikan tanda kepada kami dong. Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa pemimpin angkatan jahat ini yang mengajarkan tentang keselamatan dengan bangkitnya Yesus di hari ketiga? Namanya Paulus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Coba Anda baca dengan teliti. Roma 14 nomor 9. Nah, apa bukti daripada pernyataan saya bahwa itu adalah Yesus? Kita lihat dalam Matius 12, data yang tadi yang sama terkait dengan tanda Yunus ini. Ternyata awal cikal bakal tanda Yunus ini diberikan kepada angkatan jahat dan diberikan kepada angkatan tidak setia. Itu di sini ceritanya. Matius 12, yang Islam tolong dicatat. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Dengarkan baik-baik. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, roh jahat ini kemudian mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat yang tadinya keluar dari orang tersebut tidak mendapatkan tempat pemberhentian. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali masuk tinggal di dalam manusia yang tadi aku tinggali. Begitu iblis atau roh jahat itu kembali kepada oknum yang tadinya bertaubat, lalu iblis ini kembali keluar mengajak ketujuh roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Lalu masuklah mereka mendiami tubuh manusia yang tadinya bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya angkatan jahat itu dalam tubuhnya ada iblis. Makanya saya sering bertanya kepada saudaraku yang Kristen yang kusayangi dan kukasihi, siapa dan roh apa yang mengajak, yang merasuki diri kalian sampai kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Roh apa yang mengajarkan kalian kemudian untuk sujud beribadah kepada anak manusia? Tak ada satupun yang mampu menjawab dengan akurat. Yesus mengatakan,
Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Masuk ke dalam mereka roh-roh jahat yang akan mempengaruhi mereka, dan keadaannya jauh lebih jahat daripada orang pertama. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada sekte di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada angkatan jahat. Kenapa Paulus dikatakan angkatan jahat? Karena dia menolak Yesus, angkatan jahat. Kenapa dia disebut angkatan jahat? Karena dia menganiaya murid Yesus. Kenapa kemudian Paulus dikatakan angkatan tidak setia? Karena dia menggugurkan dan membatalkan hukum Tuhan. Dia murtad dari ajaran Taurat. Bahkan dia mengatakan ajaran Taurat itu adalah sampah, dan Yesus sekarang adalah sebagai jalan yang selanjutnya mereka tapaki. Baca Galatia 2, Galatia 3 nomor 22 sampai seterusnya. Baca kemudian Ibrani 6 nomor 1 dan seterusnya. Baca Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 nomor 17. Baca. Yesus meninggalkan hukum Tuhan. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum-hukum Tuhan. Kemudian apa pembuktiannya dia tidak setia? Baca Ibrani nomor 6. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama menuju kepada hukum berikutnya. Dia menganggap hukum Tuhan itu yang tadinya dia taati itu sampah. Lalu merujuk kepada apa? Ajaran kasih, katanya. Kasih, kata Paulus. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tanda Yunus itu adalah tanda yang jahat. Tanda Yunus itu adalah tanda angkatan tidak setia. Orang yang mengkhianati ajaran Tuhan. Tanda-tandanya kemudian apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatinya. Coba, orang bertobat. Paulus tadinya orang baik, kemudian menganiaya murid Yesus. Habis menganiaya, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia jalan kemudian ke Damsik di padang yang tandus. Lalu bertemu dengan roh yang mengatakan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Nah, sementara Yesus mengatakan, bukan aku yang datang. Yang datang itu nanti setelahku adalah roh kebenaran. Nanti aku datang di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti kedua kalinya ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Itu bukan aku. Nah, ketika kemudian Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus, dia ke padang pasir, dia ke padang gurun menuju ke Damsik. Bertemulah makhluk yang mengaku Yesus. Masuklah makhluk itu, lalu keluar kembali memanggil 7 makhluk-makhluk lainnya untuk merasuki dirinya. Apa yang terjadi? Dia hukum-hukum Tuhan ditanggalkan. Yang tadinya hanya menganiaya murid Yesus, setelah roh jahat di dalam dirinya, tubuhnya ada 8 roh jahat, kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dia hapuskan hukum Tuhan, Tuhan dijadikan jadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, baca Kolose 2 nomor 9. Tuhan pencipta alam semesta diceritakan menjadi manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu kemudian menyetarakan dirinya bahkan lebih rendah dari manusia sampai taat di atas tiang salib. Bayangkan itu. Rohnya semakin menjadi-jadi, hukum Tuhan dibatalin. Dia anggapnya barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, lenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum Tuhan, hukum kekalku. Tapi Paulus mengatakan, tidak, kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Coba, pembinasa keji ini melakukan aksi. Makanya saya katakan, Bung, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, lepaskan dulu doktrin dan dogma, maka kebenaran itu akan datang kepada saudara.
Maaf terlalu panjang, soalnya saya sambil tidur. Kalaupun ada kata-kata yang sudah tidak konsentrasi, kata-kata yang sudah tidak nyambung, itu mungkin karena saya sudah tinggal 5 menit. Silakan saudara, kalau masih ada yang ingin diperbincangkan. Yang pasti, kalau Nabi Isa dihujat oleh Talmud, berarti mereka menghujat Nabi kami, Nabi Isa. Tapi kalau Talmud menghujat Yesus, berarti itu menghujat Tuhan saudara. Nah, keadaan yang sebenarnya adalah mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Nabi Isa. Mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Yesus. Kita ini orang luar. Islam orang luar. Kristen orang luar. Yang lebih tahu tentang Nabi Isa adalah mereka. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah mereka. Kami tahu Nabi Isa ditolak oleh mereka. Oke, tak ada masalah. Tapi ketika Tuhan kalian yang ditolak, ini yang baru bermasalah. Artinya Nabi Isa gagal, bisa jadi. Tapi Tuhan gagal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan. Ya, baik. Ya, artinya bahwa dari Muslim ini tidak menyetujui bahwa Yesus itu disalib atau Nabi Isa itu disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, di ayat lain pun mengatakan bahwa Tuhan itu akan menyampaikan Isa kepada ajalnya. Di ayat berapa itu sebentar? Surah Maryam ayat 33. Sebentar ya Bang, saya Silakan. supaya jelas kalimatnya. Iya. Oh, sudah ngantuk kan? Banget. Tapi nggak apa-apa, silakan. Hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ini artinya bahwa Isa ini sudah meninggal dan diangkat oleh Allah sebelum hari kiamat. Artinya proses kalimat ini prosesnya sama dengan cerita Yesus ini, bahwa sebelum diangkat dia meninggal dulu, kemudian menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Bukan ini artinya bukan nanti dia turun lagi baru dia mati, Bang. Ini kan kalimat ini mengatakan bahwa sebelum dia diangkat ke surga dia mati dulu dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jadi ceritanya di kalimat ini sama persis dengan cerita Yesus ini. Dah? Iya, ya. Oke, baik. Jadi kita ambil dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi untuk mereka. Nah, sekarang permasalahan yang Anda bawa itu tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallahu ya Isa, inni mitawaffik. Wahai Isa, aku mengambilmu. Warafi'uk, dan mengangkatmu kepadaku, ilayya, serta membersihkan dirimu dari orang-orang kafir. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Izinkan saya menggunakan kemudian Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Artinya kalau kita bingkai ini, kita rangkai kemudian, berarti Nabi Isa alaihissalam dibersihkan dari orang-orang yang tidak bersunat. Mohon maaf nih, saya ngambil Galatia 2 nomor 14.
orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Wahai Isa, isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu, aku mensucikanmu. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak bersunat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa yang mengikutimu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersahabat, mereka bersahabat. Ketika aku sholat, mereka sholat. Ketika aku puasa, mereka puasa. Itu orang-orang yang mengikutiku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan gereja. Aku tidak pernah melakukan kemudian ibadah hari Minggu. Aku tidak pernah melakukan menyembah kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melakukan makan babi. Aku tidak pernah melakukan tidak bersunat. Maka orang-orang yang diusir di sini berbeda dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Itu kata Allah. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Saudaraku, ini bercerita tentang apa? Tentang ketika Nabi Isa kembali kedua kalinya. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman, ahli kitab Yahudi Nasrani matanya terbelalak sampai ke kuping. Wow, ternyata Mesias yang selama ini kita tolak, ternyata Nabi Isa yang pernah datang, yang diajarkan oleh umat Islam. Ayo, cepat kita beriman kepada dia. Ahli Taurat seketika itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu terjadi, kemudian mereka sudah beriman. Apa yang terjadi? Dibersihkanlah kemudian Nabi Isa dari orang-orang kafir. Orang bersunat tak boleh kemudian ikut dalam kajian Nabi Isa alaihissalam, tak boleh menjadi jemaat Nabi Isa alaihissalam. Dibersihkan. Lalu dikiamatkanlah dunia ini. Setelah dikiamatkan dunia ini, apa yang terjadi? Dibangkitkanlah semua orang. Mau nabi, mau rasul, wali, semuanya, pendeta, pastor, semua dibangkitkan. Tapi Nabi Isa kemudian dikatakan oleh Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkama bainakum." Kenapa Nabi Isa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengatakan, "Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Apa yang diperselisihkan kemudian? Islam dengan Yesus tidak pernah berselisih. Yesus mengatakan, "Aku utus untuk Bani Israel." Islam jempol. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Aku diutus untuk mengajarkan diriku sebagai rasul. Nabi umat Islam beri jempol. Jadi yang berselisih adalah Isa, Yesus dengan Kristen. Kenapa kau sembah aku? Kenapa kau katakan ajaranku itu sudah dibatalkan? Kenapa kamu ibadah minggu? Kenapa kau beribadah kepada aku? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan itu? Makanya ketika Nabi Isa diajak kemudian menghadap kepada Allah, Allah kemudian tanya, "Hai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku? Jawab. Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku mengatakan seperti itu, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Engkau menyaksikan, engkau melihat apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu dan tidak menyaksikan apa yang ada pada dirimu. Makul tulahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, yang aku doktrinkan kepada Bani Israel hanyalah ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka siang dan malam, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ada ternyata di antara mereka yang menuhankan aku, itu bukan aku yang mengajarinya.
Kalau ada di antara mereka yang beriman kepada aku, taat kepada aku, mengikuti aku, itu kamu yang mengajarkan. Jadi bukan kamu yang mengatakan, bukan. Maka apa kata Allah? Aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir ini. Aku akan membersihkan kamu. Kata Allah, wajailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Itu jelas itu. Jadi kalau yang Anda katakan seperti itu, tidak, itu keliru. Nabi Isa itu justru dihakimi oleh Allah. Apakah engkau mengajarkan itu? Sedangkan di dalam Yohanes 12:49 apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Jelas itu. Artinya kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Intinya, aku Isa, aku Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk orang-orang itu beribadah kepada aku ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah kepada aku ya Allah. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 nomor sampai 23, Yesus mengusir orang-orang yang kemudian menganggil dirinya Tuhan. Karena Yesus malu. Contoh nih ya, saya duduk bersama dengan gubernur. Saya ini cuman camat. Gubernurnya ada di sebelah kanan saya. Tiba-tiba warga di situ teriak kepada saya, Bang Suma, sungguh kamu adalah gubernur kami. Bang Suma, gubernurku yang ganteng. Bang Suma, gubernur idola kami. Bang Suma, jadilah terus gubernur. Jangan pernah turun jadi gubernur. Yang duduk di samping kanan saya ini gubernur yang asli. Apa yang terjadi? Malu saya. Malu saya kepada gubernur ini. Sebab jabatan itu bukan untuk saya. Jabatan itu untuk gubernur yang ada di samping saya. Maka apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Gubernur, 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 bukankah kami melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Nah, gimana tuh? Kalau saya pinjam analogi ya gubernur dan camat tadi, itu sebenarnya ketika kami menyebut Yesus itu dalam pikiran kami itu tertuju kepada gubernur. Hanya gubernur ini yang tidak bisa dilihat, tidak nampak, tidak kedengaran.